Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nita dalam podcast Cerita seputar Tanah Doang. Teman-teman, hari ini kita mau membahas lagi tentang pendidikan, di mana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan untuk beberapa orang itu menjadi kebutuhan utama untuk mereka. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang masalah pendidikan mengenai beasiswa sama salah satu putri selayar yang berhasil mendapatkan beasiswa LPDP. Seperti apa sih beasiswa LPDP itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Langsung saja kita sapa, ada Kak Yanti di sini. Halo Kak. Halo semuanya, halo Nita, halo semua teman-teman. Oke Kak Yanti, boleh diperkenalkan dirinya dulu Kak Yanti itu siapa sih dan sebagai apa? Baik, Nita dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yanti, ya akrabnya dipanggil Yanti saja lah ya. Nama saya Yanti, karena kita temanya sekarang tentang pendidikan, dan saya April kemarin lulus dari ITB, Magister Studi Pembangunan. Nah itu seperti kata Nita, ya dengan beasiswa LPDP, gitu. Jadi Kak Yanti baru-baru lulus di ITB? Iya, April 2022 wisuda. April 2022. Happy graduation Kak Yanti. Oke Kak Yanti, pertama yang mau saya tanyakan, apa yang memotivasi Kak Yanti ini mau sekolah sampai ke jenjang yang ini baru-baru Kak Yanti lulus? Oh, motivasi. Ada dua motivasinya. Yang pertama itu motivasi yang sangat pribadi, kemudian yang kedua itu motivasi ingin membangun negeri, Yang pertama motivasi yang sangat pribadi dulu. Jadi dulu itu waktu bapak SMA, jenjang SMA, jadi SMK, semacam SMK gitu, tapi khusus sipil, khusus teknik gitu. Nah bapak itu pernah bermimpi begitu ingin kuliah ke teknik sipil di ITB. Nah karena ingin kuliah di teknik sipil ITB, bapak jurusan sipil di SMK itu, tapi kita berkekurangan gitu secara ekonomi bapak saat itu. Jadi kayak untuk beli tiket pesawat saja susah, apalagi mau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi begitu. Nah jadi mimpi itu terpendam lah. Bapak suka cerita tentang mimpinya. Nah saya juga punya mimpi untuk mewujudkan apapun yang orang tua mau. Jadi apapun yang bapak dan mama saya mau, itu yang akan saya wujudkan gitu. Nah, jadi saya ingin nih mewujudkan apa yang bapak saya inginkan dulu sebelum bapak saya menjadi seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi saya pilih-pilih tuh. Saya S1-nya beda dengan yang S2. S1 saya psikologi, kemudian saya lanjut dengan studi pembangunan di ITB. Nah, sambil menyelam minum air tuh Nita. Jadi sambil menyelam minum air, mimpi saya yang lainnya adalah saya ingin membangun kampung. Jadi Nita pernah kan pergi ke rumah di kampung gitu. Nah, saya tuh punya mimpi pengen membangun kampung di sana gitu, pengen kembali ke sana, pengen selalu dekat dengan kakek dan nenek di sana. Kemudian pengen apa sih yang bisa dilakukan yang bisa bermanfaat gitu. Nah mimpi itulah. Nah apa sih, saya S1 psikologi rasa-rasanya masih butuh belajar lagi untuk terjun ke masyarakat, kemudian baca-baca dan seterusnya. Akhirnya ketemulah sama studi pembangunan. Kayaknya studi pembangunan bakal kasih insight nih untuk apa yang saya butuhkan untuk membangun daerah saya gitu. Nah ketemulah dua cita-cita ini. Satu cita-cita ingin mewujudkan cita-citanya bapak, kemudian yang kedua saya juga ingin membangun daerah saya gitu. Nah akhirnya terpilihlah saya ingin lanjut ke ITB sesuai kampus yang ingin dulu bapak masuki. Kemudian saya juga mau masuk ke jurusan studi pembangunan sesuai dengan ilmu yang saya butuhkan gitu. Nah selanjutnya kami ada 3 bersaudara. Kemudian bersamaan kuliahnya, adik saya kuliah S1 dua-duanya. Kemudian kalau misalnya saya lanjut S2, sepertinya tidak akan mampu kita membiayai semua itu. Nah apa yang bisa saya tempuh gitu. Nah akhirnya setelah searching dan seterusnya, nanya-nanya ke teman-teman, juga ada teman saya yang duluan gitu daftar ke LPDP. Akhirnya oh iya LPDP nih yang cocok, karena LPDP juga kan salah satu itu ya kan untuk kontribusi untuk negeri gitu. Iya, Kak. Jadi sesuai gitu insya Allah.
Kalau untuk LPDP ini sendiri Kak, beasiswanya itu Kak Yanti yang pilih sendiri atau memang ada yang menyarankan atau kenapa gitu Kak Yanti milih LPDP? Eh, Dua-duanya, jadi pilih sendiri dan ada yang menyarankan. Pilih sendirinya karena searching tadi, apa sih beasiswa yang sejalan dengan apa yang saya inginkan gitu, tapi juga bisa membantu untuk lanjut pendidikan gitu. Maksudnya sejalan karena saya juga mau membangun kampung gitu, terus pengen beasiswa yang punya nilainya tuh yang sama. Pengen punya pengen dapat beasiswa dari lembaga yang punya nilai-nilainya sama gitu, ingin membangun negeri juga iya, gitu. Kak. Jadi akhirnya ketemulah LPDP. Terus juga karena saya lihat teman, jadi ada sahabat saya Mardiana jadi Mardiana itu lebih dulu daftar LPDP, jadi setahun lebih dulu daripada saya, dia lulus dan di ITB juga, hanya saya beda jurusan. Nah saya lihat berarti ada peluang nih untuk bisa lulus LPDP begitu. Setidaknya bisa belajar sama teman juga kan, apa saja yang dia tempuh begitu. Nah, kan beasiswa LPDP ini terbilang salah satu beasiswa yang agak sulit untuk lulus. Nah, boleh Kak Yanti bagi apa saja sih syarat-syaratnya untuk bisa lolos di beasiswa ini supaya teman-teman mungkin di rumah yang nonton bisa tahu melalui podcast ini? Oh ya, mungkin nanti secara lengkapnya teman-teman bisa lihat di websitenya langsung, tapi saya mau share yang di tahun saya, karena siapa tahu ada yang beda gitu Nita ya. Siapa tahu ada yang beda dengan yang sudah terbaru. Soalnya saya masuk LPDP itu 2019. Saya daftar LPDP 2018, kemudian lulusnya dan masuk kuliahnya itu 2019. Jadi mungkin saja ada kebijakan-kebijakan yang berubah gitu. Nah, kalau di tahun saya yang saya ingat itu tentu saja lulus S1, karena LPDP itu kan di tahun saya itu menyediakan beasiswa untuk magister dan doktoral. Jadi S2 dan S3 gitu, di dalam maupun di luar negeri. Tentu saja lulus S1. Kemudian yang kedua IPK-nya 3 minimal kalau untuk magister. Seingat saya kalau untuk doktoral itu 3,25 minimalnya. Terus ada syarat-syarat dokumen juga, misalnya kayak TOEFL. Kalau untuk dalam negeri itu, karena saya daftarnya dalam negeri ya, ITB ya, daftarnya ITB. Itu 500 minimal TOEFL-nya. Kemudian juga kayak ada surat rekomendasi dari dosen, dari akademisi atau dari tokoh masyarakat yang kenal kita gitu, karena mereka akan ngisi ini anak gimana, ini anak kemampuannya bagaimana, kemampuan kepemimpinannya bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi ada formnya di LPDP yang akan mengirimkan langsung ke pemberi rekomendasi. Jadi saat itu saya tuh milihnya dikasih rekomendasinya oleh ketua prodi S1 dan dosen pembimbing skripsi. Jadi itu yang saya ingat, dan juga persiapan ini karena ada tes TPA juga. Jadi belajar TPA juga, kemudian nanti di akhir itu ada tes wawancara dan juga FGD. Jadi kita kayak diskusi gitu sama teman-teman, fokus group discussion gitu tentang topik tertentu yang sedang hangat gitu di Indonesia itu. Kalau menurut Kak Yanti sendiri, tes-tes yang dilalui untuk dapat beasiswa ini menurut Kak Yanti itu agak sulit atau bagaimana nih Kak? Untuk saya merasa sulit. Sulitnya adalah karena pesaing kita tuh banyak gitu. Jadi yang menurut saya dibandingkan dengan orang-orang yang mereka kemampuannya wow sekali gitu ya. Kemudian kita juga datang meskipun saya tahu bahwa kita tuh tidak boleh minder, tapi kadang-kadang ada perasaan juga ya kalau misalnya melihat orang dengan CV-nya yang sangat tebal, pengalamannya yang sangat banyak gitu. Kalau melihat seperti itu gitu, sulitnya di situ. Satu, karena kayak kalau kita lihat orang-orang pesaingnya, wah kayaknya nggak lolos nih kalau saya mau melihat orang lain gitu. Begitu. Dan juga saat tes itu kan ada ada standar nilai gitu, misalnya minimal benarnya berapa, nanti minimal angkanya berapa. Nah saya kurang tahu bagaimana detailnya, tapi setahu saya tuh ada seperti itunya gitu. Jadi
Ya begitulah. Untuk ini Kak yang tes beasiswa LPDP, ini pertama kali daftar lulus. Iya, pertama kali daftar lulus. Ya, kalau Kak Yanti itu guys di Slayer tidak perlu diragukan. Kak Yanti, untuk boleh kita juga share di sini mungkin jenis-jenis beasiswa LPDP itu seperti apa saja Kak? Yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau mendapatkan beasiswa itu. Lagi-lagi nanti cek lagi ya, tapi yang saya tahu kalau seperti saya daftarnya yang reguler, jadi ada reguler, terus ada afirmasi. Saya lupa mengelompokkannya seperti apa, tapi ada afirmasi, jadi ada untuk mahasiswa yang prasejahtera, ada yang untuk ASN, TNI, Polri juga ada. Kemudian apa lagi ya? Itu yang saya ingat. Jadi yang di beasiswa afirmasi itu ada beberapa jenis-jenisnya lagi. Begitu. Jadi yang prasejahtera juga ada. Kalau saya sendiri saya daftarnya yang reguler. Jadi nanti kalau masuk websitenya LPDP biasanya tuh ada pilihan-pilihannya gitu. Nanti mau daftar yang mana gitu. Untuk beasiswanya sendiri tuh seluruh kebutuhan pada saat kuliah diberikan Kak? Yap, dibiayai. Iya, betul. Berarti kayak anti kuliah tinggal belajar. Tinggal belajar. Oh, berarti ini salah satu bagusnya beasiswa LPDP karena full Kak. Iya, betul. Untuk dananya sendiri Kak, mungkin ada teman-teman yang bertanya, berapa kira-kira dananya cukup jika kalau mungkin saya dari daerah mau ke sana ini tertutupi dengan dana itu atau bagaimana Kak? Cukup sekali, alhamdulillah cukup sekali. Jadi untuk uang kuliah jelas-jelas tercover. Kita juga ada uang untuk beli buku dan seterusnya, itu juga tercover. Pokoknya intinya kita tuh tinggal kuliah gitu, dan tidak berasa kesulitan untuk memikirkan biaya gitu. Jadi tinggal kuliah saja. Berarti beasiswa ini betul-betul full untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar. Betul. Tapi tesnya juga agak berat karena tidak semua orang bisa lulus. Berat, tapi beratnya relatif ya, karena kemampuan orang kan beda-beda ya. Yes. Kalau untuk berarti ini beasiswanya seperti kayak Yanti yang bilang tadi hanya untuk S2 dan S3. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan terbarunya, tapi di tahun saya mendaftar untuk S2 dan S3. Berarti untuk yang S1 mungkin teman-teman yang mau mendaftar S1 mungkin bisa dicek lagi di webnya supaya boleh. Infonya lebih ini. Oke, Kak Yanti sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa LPDP, apa sih kesan dan pesan yang Kak Yanti dapatkan? Atau kesan dan pesan yang Kak Yanti dapat dan juga mau disampaikan kepada teman-teman? Lebih ke yang pertama adalah saya berasa punya banyak teman yang hebat-hebat gitu. Kan kalau di LPDP itu kita ada namanya kayak ada dibagi perangkatan gitu. Dibagi perangkatan. Nah, kita jadi kenalan sama teman-teman yang dari seluruh Indonesia dengan jurusan yang beda-beda, latar belakang beda-beda. Jadi kayak hadiah bonusnya dari LPDP itu adalah kita jadi punya segepok teman yang macam-macam sekali latar belakangnya. Jadi kayak kita bisa belajar lebih banyak lagi ke mereka. Misalnya lagi ada teman yang menyediakan beasiswa misalnya nih untuk anak-anak. Nah, beasiswanya nanti tuh bisa untuk membantu anak-anak di kampung gitu. Jadi kayak jadi punya koneksi banyak sekali untuk saling mencapai tujuan masing-masing gitu. Jadinya jadi tujuan bersama jadinya kan. Itu yang paling berkesan sih di LPDP menurut saya, karena kita dapat bonusnya banyak sekali, bonus tanda kutip ya, bonus teman dengan berbagai latar belakang. Itu kita jadi saling bantu-membantu. Misalnya ada teman saya yang punya program bagi buku misalnya, oh iya nih di tempat saya butuh buku, jadi dikirimlah ke kampung gitu untuk anak-anak di kampung. Atau ada yang butuh beasiswa nih, oh ya jadi diseleksilah juga anak-anak yang di kampung gitu. Berarti ini terus berkelanjutan sampai sekarang, betul, tidak putus. Iya, tidak. Karena teman-temannya juga relasi-relasinya hebat-hebat orang-orangnya.
Kak Yanti, boleh tidak Kak Yanti share tips dan trik untuk mendaftar beasiswa LPDP ini kepada teman-teman di rumah yang mau mendaftar? Oke, baik. Mungkin tidak bisa disamakan ya prosesnya, tapi ada beberapa hal yang saya highlight dari kemarin proses mendaftar itu. Kan kita kalau mau mendaftar itu ada mempersiapkan dokumen-dokumen tadi ya, misalnya salah satunya misalnya kayak rekomendasi tokoh itu. Nah, tips dari saya mungkin kita bisa mulai dengan mempersiapkan segala dokumen-dokumen yang hubungannya sama pihak lain di luar diri kita. Jadi kayak misalnya yang butuh effort keluar seperti dokumen tadi, rekomendasi tadi itu bisa kita siapkan juga. Jadi kayak udah mulai mikir-mikir nih, nanti siapa ya kira-kira yang bisa relate untuk memberi rekomendasi, yang tahu yang tahu diri saya tuh kira-kira siapa. Seperti itu. Nah, yang kedua persiapan yang dengan diri sendiri. Jadi setelah semua yang dokumen yang hubungannya sama orang lain atau pihak lain itu selesai diurus gitu ya, yang ke diri sendiri, misalnya persiapan TOEFL. Seperti saya dulu kan saya belum pernah tes TOEFL, jadi ya belajar untuk TOEFL dulu, kemudian nanti tes TOEFL dulu, kemudian juga belajar TPA juga untuk ikut tesnya itu computer based gitu ya. Jadi belajar itu juga. Jadi itu persiapan yang, kalau versi saya itu persiapan yang hubungannya sama orang lain dulu supaya beres dulu nih semuanya. Jadi sayanya bisa tenang belajar mempersiapkan diri untuk TOEFL, untuk TPA. Nah, itu sih. Bikin esai juga, karena ada esai juga yang kita bikin gitu. Berarti persiapan yang cukup. Iya, betul. Persiapan yang berhubungan dengan orang-orang lain, yang berhubungan dengan beasiswa ini, persiapan dari diri sendiri juga. Kak Yanti selama belajar sebelum tes itu pikirannya bagaimana Kak? Belum sedek-dekan itu atau bagaimana Kak? Ya deg-degan ada, apalagi kalau misalnya sudah mengumpulkan dokumen, aduh ini akan lulus tidak ya, jadi kayak lebih ke harap-harap cemas, ingin lulus tapi juga takut tidak lulus gitu. Itu perasaan itu ada. Ya itu wajar sih Kak. Oke, Kak Yanti, pasca lulus, karena LPDP ini kan bantuan untuk beasiswa untuk orang-orang yang mau membangun negeri. Apa yang Kak Yanti bisa berikan sebagai alumni dari mahasiswa beasiswa LPDP? Semoga ya, amin ya, amin. Apa ya yang bisa diberikan? Nah, saya kemarin kan karena ingin sekali membangun kampung gitu ya, saya mulai dengan komunitas. Nah, sebenarnya mimpi jauhnya itu adalah ingin punya sekolah sendiri, tapi sepertinya itu masih jauh sekali untuk punya sekolah sendiri. Jadi akhirnya saya join juga dengan teman-teman yang ada di Benteng. Kita mulai dulu, saya belajar dulu nih sama tim yang benar-benar siap membangun sekolah. Jadi kita mulai, saya gabung dengan tim mereka, mulai membangun TK. Jadi kayak dari situ dulu nih. Nanti insya Allah mohon doa semoga nanti karena komunitasnya lagi vakum kegiatan rutinnya karena semenjak COVID ini ya, vakum kegiatan rutinnya dulu. Nanti semoga insya Allah bisa kembali lagi rutinitasnya, dan ingin dibikin yayasan. Semoga nanti bisa berlanjut ke sekolah. Semoga tujuan yang saya lihatnya masih jauh itu semoga sudah bisa semakin dekat. Amin. Yang untuk tujuan itu sendiri Kak, itu memang dirancang bersama-sama dengan mahasiswa LPDP atau dengan siapa Kak? Lebih ke personal sih, lebih sendiri. Jadi apa yang ingin saya capai secara personal gitu, ya memang ingin kembali ke sini gitu, memang kembali ke daerah. Berarti ini Kak Yanti sendiri? Iya, betul. Nah ini Kak, muncul lagi pertanyaan, karena kan sebagai seorang penerima beasiswa pasti ada beban yang kita pegang gitu. Nah Kak Yanti sendiri selama menerima beasiswa ini dan setelah menerima, beban-beban seperti apa sih yang Kak Yanti rasakan, hadapi? Boleh mungkin di-share sama teman-teman?
lebih ke kalau dibilang beban sih bukan beban yang wah berat sekali ya sebenarnya tidak. Iya Kak. Lebih ke Tanggung teknis, jawab. lebih ke teknis sih. Tanggung jawabnya itu lebih ke arah teknis. Misalnya saya agak beda jurusannya yang S1 dengan S2. Jadi ketika belajar di S2 itu benar-benar hal baru. Jadi benar-benar hal baru. Salah satu yang kayak butuh effort lebih itu belajar hal baru tadi kan, dari psikologi kemudian belajar studi pembangunan gitu. Salah satu effortnya di situ karena bertemu hal baru, bertemu orang-orang dengan latar belakang yang juga beda-beda di jurusan yang bukan penerima beasiswa LPDP ya, dengan latar belakang yang beda-beda, mata kuliah yang beda-beda, lebih ke situ sih. Kayak aduh ini karena sudah diamanahi dapat beasiswa, harus dengan semangat nih belajarnya, meskipun benar-benar semuanya hal baru gitu. Berarti tetap semangat saja Kak Yani. Selama kuliah Kak Yanti, pastinya ada suatu titik merasa kayak capek, merasa bosan. Boleh kita berbagi tips lagi di sini untuk teman-teman yang lagi kuliah supaya harus tetap semangat. Ketika mulai COVID, jadi waktu itu mulai COVID itu di tahun berapa ya? Pokoknya saya 2019 akhir. Ya, saya masih mulai kuliah sepertinya baru semester 2 atau semester berapa ya? Atau baru memasuki semester 2. Itu ketika lagi semangat-semangatnya kuliah, sudah selesai penyesuaian diri dan seterusnya, tiba-tiba COVID. Tiba-tiba semuanya harus dari rumah, serba dari rumah, dan jadi juga jauh dari keluarga karena saat itu saya masih di Bandung. Jadi saat itu saya sempat bertahan sekitar beberapa bulan dulu di sana. Ketika sudah mulai bisa kemana-mana, akhirnya pulang, dan itu salah satu yang bikin down sih, kayak wah kan harusnya dapat pengalaman lebih nih kalau misalnya tidak isolasi, tidak di rumah gitu, tidak di rumah saja begitu. Itu salah satunya. Tapi ternyata kan kita jadi jadi belajar untuk online ya. Iya Kak. Belajar untuk belajar secara online, belajar semua yang mendapatkannya jadi online gitu. Jadi lebih ke di situ sih yang bikin lebih sedih sebenarnya, karena kayak saat itu ya, karena belum terbiasa online ya, saat itu kebayangnya banyak kesempatan yang jadinya hilang kalau misalnya semuanya hanya terbatas pada layar laptop gitu. Kebayangnya dulu di situ. Jadi Kak Yanti menerima beasiswa ini dapat juga COVID-nya. Jadi beberapa pengalaman mungkin banyak yang masih bisa dilakukan ternyata harus cancel karena COVID. Iya, semuanya berubah, jadi dari harusnya offline, misalnya kelas-kelasnya jadi online. Tapi juga ya Nita ya, buat teman-teman juga di rumah, kita itu jadi belajar bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita akses, pelajaran-pelajaran yang bisa kita akses secara online. Jadi sebenarnya ketika kita ada di rumah pun bukan membatasi kita untuk berkembang gitu. Jadi karena kita bisa bisa searching pelajaran skill apa yang mau kita gali. Kita bisa misalnya kayak nonton podcast pendidikan misalnya seperti sekarang gitu ya. Kita bisa jadi dapat inspirasi dari orang seperti itu. Jadi memang ada down karena ada perubahan yang drastis gitu ya, tiba-tiba dari online lagi semangatnya nih, sudah penyesuaian diri di kampus dan seterusnya, sudah lagi cinta-cintanya sama kampus. Kemudian tiba-tiba langsung online gitu. Tapi juga itu tadi, jadi kita jadi tahu trik jalan-jalan. Ternyata ada info yang bisa saya dapat meskipun hanya di rumah. Betul. Ada pelajaran yang bisa saya dapat meskipun cuma hanya di rumah. Ternyata berbagi inspirasi itu juga bisa lewat layar laptop gitu. Diskusi juga bisa dari laptop, bisa seperti itu. Jadi pasti ada hikmah di balik musibah. Iya, betul. Dan kita semua merasakannya baik sadar maupun tidak. Iya, betul. Oke, Kak Yanti, terakhir harapan mungkin kepada pemberi beasiswa LPDP. Apa ya harapannya? Kalau untuk LPDP semoga tetap
lanjut gitu ya, karena saya betul-betul merasakan manfaatnya, dan saya kira ada banyak mahasiswa di luar sana yang juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Semoga tetap berlanjut seterusnya, kita doakan. Iya, amin Kak. Jadi tambah banyak lagi orang-orang yang seperti Kak Yanti. Amin. Kalau untuk mahasiswa Kak dan juga calon-calon mahasiswa yang nonton, tetap semangat untuk mewujudkan mimpi kayaknya. Jadi saya tidak mau bilang bahwa misalnya mimpi itu harus lanjut kuliah misalnya. Meskipun lanjut kuliah itu penting sekali, tapi apapun mimpinya tetap dikejar. Kalau yang mau lanjut kuliah, ayo. Keterbatasan ekonomi itu bukan penghalang, karena ada banyak jalannya, ada banyak fasilitas juga yang disediakan sama pemerintah gitu ya. Searching salah satunya online tadi, bisa searching dengan gadget kita tuh mudah gitu ya. Kalaupun misalnya yang cita-citanya bukan di dunia pendidikan, juga harus semangat, karena kita juga punya jalan kita masing-masing gitu ya. Iya Kak. Nah, tapi karena saya taunya saya lanjut magister, jadi teman-teman yang mau lanjut S2, yang mau lanjut S3 tetap semangat. Insya Allah ada jalannya gitu. Kalau misalnya mau persiapkan diri, jadi persiapannya itu yang sungguh-sungguh, insya Allah juga hasilnya yang sebaik-baiknya gitu. Karena balik lagi ada kata-kata hasil tidak mengkhianati usaha, cocok Kak? Dan juga terserah Tuhan gitu ya. Nah, jadi ketika usaha kita sudah optimal, nanti ya tinggal berserah saja. Betul. Oke Kak Yan, terima kasih. Saya sendiri merasa mendapatkan pencerahan kalau ternyata kuliah ada banyak sekali jalan-jalan yang harus ditempuh. Dan ekonomi bukan penghalang. Dan ekonomi bukan penghalang. Ingat buat teman-teman di rumah. Ada banyak sekali jalan, bahkan itu bisa kita lihat dari telepon kita. Iya betul. Oke. Bisa searching sendiri. Oke Kak Yang, terima kasih. Saya pribadi berharap dan juga teman-teman di studio, semoga podcast kita ini memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman yang nonton, buat calon-calon mahasiswa. Untuk calon mahasiswa S1 mungkin bisa dicek lagi beasiswa apa saja. Intinya harus semangat mengejar cita-cita, tidak boleh karena sebenarnya tuh tidak ada penghalangnya mungkin itu karena mungkin tidak mau saja. Kak Yan? Ya, usahanya perlu ditingkatkan saja. Oke, Kak Yan, terima kasih sudah bergabung dengan kami di podcast ini. Senang sekali bisa berbincang-bincang mengenai masalah LPDP ini. Semoga pihak LPDP sesuai dengan saran-saran Kak Yanti mungkin bisa mendengar, semoga tetap ada, jadi anak-anak bisa sekolah lagi ke depannya lebih jauh seperti Kak Yanti minimal. Oke, terima kasih Kak Yan. Terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah nonton. Sekali lagi mau mengucapkan semoga podcast ini selalu membawa manfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk video ini di like, komen, dan channel YouTube kami di subscribe. Untuk teman-teman yang punya saran narasumber, silahkan menghubungi pihak LTTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.